Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perkembangan komunikasi data untuk memenuhi tugas instrumentasi industri. Di sini kelompok kami terdapat beberapa orang, yaitu terdapat Mas Kens B. Sultan, Dini, Rumondang, Kelin, Nurlaila, Vina, Andra, Renata Salma, Osaka Aris Antonius, Verlin, dan saya Tegar. Di sini kami akan menjelaskan protokol komunikasi dari Field Device, yaitu Modbus, DF1, Data Highway, ControlNet, DNP, dan Houstlink. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama yaitu ada Modbus. Next. Modbus ini merupakan protokol komunikasi serial yang dipublikasikan oleh Medicon untuk diaplikasikan dalam program Able Logic Control atau PLC. Modbus umumnya digunakan untuk komunikasi antar banyak perangkat dalam satu jaringan. Modbus ini digunakan untuk menghubungkan komputer pemantau dengan remote terminal unit RTU pada sistem supervisory, control, dan data acquisition SCADA. Modbus merupakan sebuah open protokol yang berarti dapat digunakan tanpa harus membayar royalti. Modbus telah menjadi protokol komunikasi standar dalam industri dan sekarang paling banyak dipakai untuk menghubungkan perangkat industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip kerja secara sederhana. Modbus merupakan metode yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi melalui koneksi serial antar perangkat elektronik. Perangkat yang meminta informasi disebut Modbus Master dan perangkat penyediaan informasi disebut Modbus Slave. Pada jaringan Modbus standar, terdapat sebuah master dan slave sampai dengan 247. Masing-masing mempunyai alamat slave yang berbeda mulai dari 1 sampai 247. Next. Nah, ada beberapa alasan penggunaan Modbus. Yang pertama, Modbus diterbitkan sebagai open protocol dan bebas royalti. Yang kedua, Modbus relatif mudah untuk digabungkan dengan jaringan industri. Dan yang ketiga, Modbus melakukan transfer data raw bits atau words tanpa membatasi jenis vendor atau jenis merek pabrikan perangkat industri yang digunakan. Beberapa variasi Modbus. Yang pertama ada Modbus RTU, digunakan pada komunikasi serial, dilengkapi mekanisme cyclic redundancy error untuk memastikan keandalan data. Modbus ini implementasi protokol Modbus yang paling umum digunakan. Setiap frame data dipisahkan dengan periode idle atau silent. Yang kedua ada Modbus ASC2, digunakan pada komunikasi serial dengan memanfaatkan karakter ASC. Menggunakan mekanisme longitudinal redundancy check atau LRC, frame data Modbus ASC ini diawali tanda titik 2 dan baris baru yang mengikuti JR atau LF. Yang ketiga, Modbus TCP, yaitu Modbus yang digunakan pada jaringan TCP IP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, di sini ada DF1 yang saya akan jelaskan. Bisa next. DF1 adalah numerator dan penyebut dari suatu denumerator atau pembilang yang dimana dapat menunjukkan jumlah variabel bebas dengan membandingkan dengan angka observasi atau jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas. DF sering digunakan dalam sebuah aplikasi uji kecakupan data SPSS dengan tujuan F-table secara manual, regresi linear, penentu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding untuk mendapatkan F signifikan atau tidak. Bisa next. DF1 bekerja dengan mode komunikasi setengah duplex dan duplex penuh. Untuk setengah duplex digunakan untuk komunikasi master slave dengan satu atau lebih master slave.
Ketika lebih dari 2 perangkat berkomunikasi, maka 2 kawat RS485 dapat digunakan atau driver jalur apapun dapat digunakan. Sedangkan duplex penuh digunakan untuk komunikasi peer-to-peer. Oleh karena itu, hanya 2 perangkat yang dapat berkomunikasi satu sama lain, dan RMC75 hanya mendukung duplex penuh saat digunakan dengan RS232. Next. Oke, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan teman saya. Ya, baik, terima kasih. Dapat dilihat dari slide ini terkait dengan perbandingan antara model jaringan OSI dan DF1. Bisa di next. Dari gambar yang sebelumnya, model jaringan OSI dengan protokol DF1 ini yang berhubungan dengan lapisan fisik, lapisan data link, dan lapisan aplikasi. Fitur terbesar dari spesifikasi protokol DF1 yaitu ANSI X328D1 atau transparansi data, dan F1 atau transmisi dan respons simultan dua arah internal. Transparansi adalah format paket data sederhana dan keterbacaan data, serta transmisi simultan dua arah internal sebagai respon terhadap lapisan fisik yang mengacu pada RxD dan TxD yang ditransmisikan secara bersamaan. Jadi DF1 secara luas didukung oleh protokol komunikasi lapisan tautan oleh protokol komunikasi lapisan tautan data sistem pengontrol yang dapat diprogram sehingga pemrograman pada PLC yang cukup mudah. Hal ini didasarkan pada lapisan fisik seperti standar SS RS232 dan RS485. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada data highway. Next. Data highway merupakan jaringan yang mendukung pemrograman jarak jauh dan pengiriman pesan antara komputer dan pengontrol untuk aplikasi di pabrik. Konverter komunikasi protokol jaringan ini memungkinkan peralatan otomasi industri untuk bertukar data melalui jaringan industri. Jaringan ini beroperasi pada baud rate yang jauh lebih tinggi. Jaringan data highway adalah jaringan area lokal yang dirancang untuk mendukung pemrograman jarak jauh dan pengiriman pesan antara komputer dan pengontrol untuk aplikasi di industri. Pada jaringan data digital highway, menggunakan komunikasi peer-to-peer melalui skema token passing yang dimodifikasi yang disebut floating master. Tujuannya menghasilkan lebih sedikit overhead per transaksi dan jaringan lebih efisien. Pada data highway, modul antarmuka mengontrol akses ke jaringan secara lokal sehingga jika satu modul rusak, modul lainnya akan terus berkomunikasi di jaringan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian di sini ada jenis jaringan data highway. Ada jenisnya, pertama ada data highway sendiri, lalu ada data highway plus, lalu ada data highway 2, juga ada data highway 485. Boleh di next. Kemudian pada data highway dan data highway plus menggunakan jenis media fisik dan prinsip konstruksi yang sama, dan perbedaan utama antara data highway dan data highway plus adalah metode komunikasinya. Pada jaringan data highway 2 menggunakan kabel koaksial. Sedangkan data highway dan data highway plus menggunakan kabel twin aksial. Sementara kedua jenis kabel digunakan untuk transmisi data, kabel koaksial menawarkan perlindungan kebisingan atau noise yang lebih baik dibandingkan dengan lebih baik pada komunikasi jarak jauh. Sementara kabel twin aksial lebih cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi pada komunikasi jarak pendek. Mungkin selanjutnya dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu control net. Next. Control net merupakan pertama kali diluncurkan pada tahun 1997. Control net ini merupakan protokol rangkaian industri terbuka untuk aplikasi otomasi industri, juga dikenal dengan Fieldbus. Protokol ini berproses dalam kitaran yang dikenal dengan NUI,
di mana NUI merupakan singkatan dari Network Update Interval. Setiap NUI mempunyai 3 fase. Fase yang pertama yaitu didedikasikan untuk lalu lintas terjadwal, yaitu semua node dengan data terjadwal dijamin peluang penghantaran. Fase kedua yaitu diikhlaskan untuk lalu lintas tidak terjadwal, tidak ada jaminan bahwa setiap node akan mendapat kesempatan untuk menghantar setiap fase yang tidak dijadwalkan. Fase yang terakhir, fase rangkaian atau group band. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. ControlNet dirancang untuk menyediakan kontrol kecepatan tinggi serta handal untuk transfer data input atau output dengan menggunakan pemrograman yang menyetel logika ke waktu tertentu melalui sebuah jaringan. Jaringan yang digunakan oleh ControlNet adalah Common Industrial Protocol atau CIP. Jaringan tersebut berfungsi untuk menggabungkan fungsionalitas dari sebuah jaringan input-output, jaringan peer-to-peer. ControlNet menggunakan serat optik hingga 1000 meter tanpa repeater, serta memiliki kecepatan transfer data hingga 5 Mbps, dan menawarkan beberapa jaringan, yaitu menggunakan kontrol token ring atau token passing bus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu DNP. Nah, DNP ini singkatan dari Distribute Network Protocol. Next. DNP3 merupakan sebuah protokol dalam industri untuk komunikasi SCADA. Protokol ini mentransmisikan data dari poin A ke B menggunakan komunikasi serial dan dapat juga menggunakan komunikasi IP. Protokol ini dapat digunakan pada peralatan seperti industri pengolahan air, gas, dan tenaga listrik, dan juga industri yang lainnya. DNP3 mendukung komunikasi multi-drop, peer-to-peer, dan multi-master. Pada multi-drop, satu master menghandle beberapa outstation pada satu waktu. DNP3 menggunakan istilah outstation untuk menunjukkan device remote di lapangan dan istilah master untuk device di pusat kendali. Nah, gambar di samping ini menunjukkan hierarki dari DNP3. Next. Pada topologi multi-drop, master meminta data pada satu outstation pertama, lalu berpindah ke outstation selanjutnya untuk mendapatkan data. Topologi hierarkikal di mana satu device berfungsi sebagai outstation pada master di atasnya dan sebagai master pada outstation di bawahnya. Device yang berada di tengah biasanya disebut sebagai submaster, sedangkan tipe data konsentrator yaitu sebuah submaster yang mana mengumpulkan beberapa outstation di bawahnya. Next. Oke, selanjutnya adalah hostlink. Protokol hostlink adalah protokol atau metode yang dikembangkan oleh Omron untuk komunikasi ke PLC dan perangkat lainnya. Protokol ini berbasis ASCII dapat digunakan melalui RS-232 atau RS-422 atau RS-485. Komunikasi hostlink dapat digunakan di industri untuk mengontrol PLC, pengontrol suhu, panel meter, dan lain-lain. Tampilan dari protokol hostlink mencakup pengkabelan, pengaturan port RS-232, format protokol, dan penulisan program VB6 untuk membaca informasi dari PLC. Pengkabelan bergantung pada peralatan. Jika komunikasi lebih dari 15 meter koneksi yang digunakan adalah RS-422 atau RS-485. Nah, diagram di samping ini merupakan komunikasi dasar yang dibutuhkan untuk RS-2332C. Pelindung kabel komunikasi hanya terhubung ke satu sisi. Hal ini memastikan bahwa setiap noise ditimbulkan dalam komunikasi disaring ke satu ujung. Link komunikasi host dapat digunakan untuk menghubungkan PC dengan PLC 1:1 menggunakan RS-232 atau lebih 1:N, menggunakan RS-485 atau RS-422. Pada 1:N, satu PC bisa dengan 32 PLC dengan alamat atau nomor unit mulai dari 0 sampai dengan 31. Gambar di bawah ini merupakan command frame format. Untuk keterangannya adalah yang pertama ada @ ditambahkan pada awal perintah,
Nomor unit bernilai BCD 0 sampai 31 untuk setiap unit host-link. Kemudian kode header, yaitu kode perintah ditentukan dengan 2 karakter. Kemudian ada teks, mengatur parameter sesuai dengan kode perintah. Lalu ada FCS, yang menghitung 2 karakter FCS di komputer host. Yang terakhir ada terminator atau tanda bintang, dan CR 2 karakter untuk menunjukkan akhir perintah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin saya kembalikan lagi ke Tegar. Baik, sekian presentasi untuk memenuhi mata kuliah industri. Untuk pertanyaan bisa di link di komen YouTube. Terima kasih. Kami tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.